Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarrafal anama bisahibil maqamil a'la wa kammalas su'uda li akrami mauludin hawa syarafan wa fadla. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syarrafa bihil aba'a wal jududa wa mala'al wujuda bijudihi adla. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh hamalathu ummuhu aminatu wa lam tajid li hamlihi alama wala siqala. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina ja'alu dinallahi musta'liyan la musta'lan. Amma ba'du, laqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalu ma ba'asani Allahu bihi minal huda wal ilm kamasali ghaisin katsirin asaba ardan faminha naqiyatun qabilatil ma'a wa ambatatil kala'a wal usbal kasir wa minha ajadibu amsakal ma'a fanaffa'ahu Allahun nasa fasaqaw wa syaribu wa darum. Wa minha ta'ifatun ukhra wahiya qi'an la tumsiku ma'an wala tambutu kala'an. Sadaqallah wa sadaqa rasul. Hadaratil ulama wa zu'ama al-muhtaramin, wabil khusus Sayyidul Mu'ahad Sayyiduna al-Fadil al-Arif billah ad-da'i ilallah, Bapak Kiai Haji Suherman Mukhtar MA, adamullahu sihhatah wa abdallahu izzah wa qassarallahu amsalah. Amin Allahumma amin. Para ulama, para asatidz yang di sini banyak, cuma saya nggak kenal. Maaf kalau tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun sama sekali tidak mengurangi ihtiram dan ta'zim saya kepada antum semua. Insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang dirahmati Allah. Jamaah sekalian, barangkali sengaja dipilih oleh kiai kita malam ini untuk mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad, karena malam ini Lailatul Isnin, malam Senin, tanggalnya juga 12 Rabiul Awal tahun 1446. Sepertinya mengulang
tapak tilas peristiwa yang pernah terjadi 1446 yang lalu, yaitu pada pagi esoknya lahir seorang anak manusia yang teragung baik di bumi di langit. Seorang anak manusia, pahlawan kebenaran, pembasmi kemungkaran, penegak keadilan, Sayyidul Wujud, Nabi besar Muhammad. Menurut Bapak, Nabi kita manusia atau malaikat? Manusia. Malah Allah yang suruh bilang, "Qul innama ana basyarun mislukum." Bilang sama semua umatku, aku yakni Nabi Muhammad adalah manusia sama dengan kita, sama sebisa siap manusia. Oh, bedanya jauh. Yuha, diberi wahyu dari Allah kepada malaikat Jibril. Lalu kalau ada manusia akhir zaman mengaku mendapat wahyu, boleh dipercaya nggak kira-kira? Jangan, batil, bohong. Sebab Nabi bilang, la nabiya ba'di, nggak akan ada nabi lagi sesudah aku. Masih ada yang ngaku mendapat wangsit di Bogor, katanya. Pengen jadi nabi, kerjanya tukang cukur. Wah, nggak mau tawakal. Setiap yang mengaku jadi nabi mesti punya maziyah, perbedaan dengan manusia lain, dan dibekali oleh Allah mukjizat. Lalu mukjizat Nabi kita apa? Al-Quran. Nabi Musa Taurat. Umumnya para nabi ada keistimewaan. Sekarang kalau nabi kita manusia, sama enggak dengan manusia kebanyakan? Beda. Muhammadun basyarun walaysa kal basyari innama huwa yaqutatun bainal hajari. Nabi Muhammad manusia, tapi beda dengan manusia lainnya. Bandingannya, Nabi kita batu, tapi batu mutiara. Kita batu, tapi batu kali. Sama apanya tuh? Batunya sama. Kalau batu mutiara kan mahal, batu kali seterep kita buat beli. Lalu kita pelajari dari sejarah. Nabi kita karena manusia. Lalu Nabi kita punya ibu apa enggak? Siapa namanya? Aminatul Zubriyah. Punya bapak? Siapa? Abdullah bin Abdul Muttalib. Kira-kira kalau kayak kita dulu dilahirkan dari perut siapa? Perut ibu kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Kalau kamu manusia, Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kita. Nah, Nabi kita juga dikeluarkan oleh Allah dari perut ibu beliau yang bernama Aminatul Zubriyah. Lalu karena beliau manusia, kita manusia,
tapi bedanya jauh. Maka apa perbedaan yang mencolok antara beliau sebagai manusia teristimewa dibanding dengan kita manusia biasa? Nabi kita dikandung oleh ibunya selama berapa bulan? 9, sama kita 9 bulan juga. Loh, kalau begitu apa yang membedakan beliau dengan manusia kebanyakan? Oh, Nabi kita ketika dikandung sama ibunya Aminatul Zuhriyah selama 9 bulan, tiap bulannya ada Nabi yang mengunjungi ibunya yang tengah mengandung. 9 bulan ya 9 Nabi. Ibu kita juga suka kan mimpi, cuma bukan Nabi. Kadang-kadang nggak daruh. Kadang-kadang mimpi teriak-teriak dikejar orang gila. Oh, karena beda Nabi kita. Kalau Nabi kita dijelaskan oleh Ja'far Al-Barjanji dalam Bisyarul Anam, awwalu syahrin min syuhuri hamliha ataha fil manami Adam wa a'lamaha annaha amalat bi ajallil alam. Bulan pertama dari kandungan Siti Aminah, datang Nabi Adam menjenguk Siti Fatimah, Siti Aminah yang sedang mengandung. Nabi Adam berkata kepada Aminah, wa a'lamaha annaha hamalat bi ajallil alam. Nabi Adam berkata, Siti Aminah, sungguh yang kau kandung ini manusia ajab yang paling agung alam dari semesta alam, dari langit, dari bumi, dari laut, dari pohon, nggak ada yang lebih agung dari mulia dari Nabi kita. Itu Nabi Adam ngasih tahu pada bulan pertama. Kemudian Siti Aminah baru tahu, oh kalau begitu yang saya kandung bukan manusia biasa, bukan manusia yang besoknya jadi preman, bukan manusia yang besoknya jadi bergajulan, bukan, tetapi ajal alam. Malam kedua datang lagi Nabi apa? Nabi Idris. As-Sahrusani ataha fil manami Idris wa akhbaraha bi fakhri Muhammadin wa qadrihin nabis. Malam kedua datang lagi dalam mimpinya Nabi Idris. Nabi Idris bilang sama ibunya Nabi, wa akhbaraha bi fakhri Muhammadin wa qadrihin nabis. Dia akan diceritakan begitu agungnya Nabi Muhammad dan nilainya yang nafis, mulia. Itu udah 2 Nabi itu yang datang 2 bulan. Ada yang tahu bulan ketiga? As-Sahrul Salisu ataha fil manami Nuh wa a'lamaha annaha hamalat bi sahibin nasri wal futur. Bulan ketiga datang Nabi Nuh bilang, Siti Aminah, yang kamu kandung ini adalah manusia sahibin nasri wal futur, yang selalu mendapat pertolongan Allah di mana saja dia berada, wal futur, dan akan mendapatkan kemenangan di kota Mekah walaupun diusir di Madinah. Ketika pulang, kemenangan. Tidak ada Nasrullah wal fatah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi wasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu. Tadinya orang masuk Islam satu. Setelah datang Fatu Mekah, afwaja, rombongan sekali masuk. Makanya Allah ingatkan kepada Nabi
dan kepada kita. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana. Ini perintah Allah apabila kita baca surat Al-Fatah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kata Allah, fasabbih, bertasbihlah. Bihamdi rabbik, memuji Tuhan. Wastaghfir, minta ampun. Innahu kana tawwaba. Allah Maha Pengampun. Jadi kalau kita baca idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kita bilang subhanallah walhamdulillah astagfirullah. Sebab Allah minta. Kalau orang lainnya kagak ngaji, kagak mondok, nggak belajar, jadi kagak baca apa? Nggak apa-apa, kita nggak tahu. Tapi kalau kita ini udah ngaji, baca beda dong. Sebab ada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang setelah itu memerintahkan kita untuk membaca sesuatu, termasuk ini. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah. Banyak selain itu. Kalau alaihissallahu bi ahkamil hakimin, kita apa jawabnya? Bala wa ana ala dzalika. Apa sih artinya? Alaihissallahu, bukankah Allah bi ahkamil hakimin, hakim yang maha adil. Allah nanya sama kita, kita jawab dong. Bala, iya. Wa ana ala dzalika minas syahidin, saya siap menjadi saksi. Jangan Allah suruh kita diam aja. Kata Allah ini budak amat. Ditanya enggak jawab. Bukan budak, belum tahu, belum ngaji, belum kenal pondok, belum kenal pesantren. Nah sekarang anaknya belajar, bapaknya bapak santri sering hadir, ibunya bisa nih, wah udah punya ibu. Jangan diam aja. Memang banyak seperti itu. Khususnya kalau kita baca surat apa, Sabis apa ya, di Jumat orang baca apa tuh? Surah apa ya? Surah apanya itu? Ayatnya. Ayatnya yang berbunyi Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Kamu kalau itu Allah siksa kamu, siksa yang pedih. Jawabnya apa itu? Allahumma ajirni min adzabikal alim. Ya Allah, hindarkan aku dari siksa yang pedih. Ini Allah bilang, nanti siksa yang pedih, diam aja. Mau nih orang. Ya. Makanya itulah pentingnya ilmu. Mendengar ayat Al-Quran saja beda dengan orang yang berilmu. Apalagi di dalam Al-Quran ada surat, ada apa namanya, ayat sajadah. Ayat sajadah. Apa itu ayat sajadah? Ayat yang kalau kita dengar atau kita baca, kita sujud. Ya apa? Ya, antara lain. Itu surat apa itu? Gua juga tahu. Al-Alaq ya. Al-Alaq. Surat Iqra. Kalau kita baca terakhirnya itu apa tadi ayat 7? Ya. Wasjud. Apa arti wasjud? Sujudlah. Waqtarib, dekatkan dirimu kepada Allah. Sujud. Sujud. Baik kita dengar atau kita baca. Ada barangkali yang ingat bacaan sujud tilawah. Sajada wajhi lilladzi khalaqani wa basyara wa saqqa sam'i wa sawwara tabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi kalau kita baca surat itu, wah indah benar, bapak-bapak santri
yang datang ke pondok dapat ilmu. Ya udah, kita bicara soal maulid. Tadi baru bulan keberapa? Ketiga. Nabi apa yang datang? Nabi Nuh. Sekarang keempat. As-sahrul rabi'u ataha fil manami Ibrahimul Khalil wa zakaraha fadla Muhammadin wa qadrihil jalil. Bulan keempat datang Nabi Ibrahim bilang kepada Aminah tentang fadla Muhammad, keutamaan Nabi kita, wa qadrihil jalil, dan kodaknya yang begitu tinggi. Wa zakara fadla Muhammadin wa qadrihil jalil. Sekarang yang kelima, wa fil lailatul khamisati ataha bil manami Ismail. Nabi Ismail malam kelima dari kandungan Nabi. Malam keenam Nabi Musa al-Kalim. Ketujuh Nabi Daud. Dan Nabi Daud bilang sama Siti Aminah, annabnaha sahibal maqamil mahmud wal liwa'il mahmud bil qalbil mawjud. Anakmu ini mas, coba semua nabi bilang begitu sampai ke-9. Yang ke-7 Nabi Daud, ke-8 Nabi Sulaiman, ke-9 Nabi Isa al-Masih. Nabi Isa, kalau Nabi Sulaiman bilang, yang kamu kandung ini bukan orang sembarangan. Nabiun akhirul zaman, Nabi akhir, nggak ada Nabi lagi sudah. Yang terakhir Nabi Isa al-Masih, dia bilang, innaki qad khusisti bimudhirid sahih wal lisanil fasih. Semua wa jami'ul anbiya'i qala laha fi naumiha ya Aminatu idza wada'ti syamsal falahi wal huda fasammihi Muhammadan. Itu nabi-nabi yang 9 pada pesan, "Hai Aminah, kalau kau melahirkan bayimu ini, jangan namain siapa-siapa, namain Muhammad." Kenapa? Li'annahu syai'un. Ceritanya, kalau saya 9 bulan langsung mules mau ngapain? Melahirkan. Walamma staddat biha talqun nifas walam ya'lam biha ahadum minan nas basatat akuffa syakwaha ila man ya'lamu sirraha wa naj. Ketika perut Siti Aminah terasa penat untuk melahirkan, pada saat itu di kamar sendirian, nggak ada penerang, nggak ada yang tahu. Itu ketika Nabi mau dilahirkan kayak gitu. Kalau mastaddat, ketika bersangatan, tolpun nifas, mulasnya perut mau melahirkan. Walam ya'lam biha ahadun minan nas, seorang pun nggak ada yang tahu. Lalu bagaimana? Basatat akuf fasakwaha. Basatat artinya menggelar. Akuf fasakwaha ini telapak tangan untuk minta akuf fasakwaha. Ngapain? Ila mayya'lamu sirraha wa najwa. Mengadu kepada Allah. Ya Allah, saya mau melahirkan. Bahasa saya, bahasa kita. Konon kabarnya yang kami kandung ini manusia agung. Ini nggak ada yang tahu, nggak ada bidan, nggak ada dukun. Gimana ya Allah? Bahasa aku. Langsung Tuhan kirimin bidan dari surga. Siapa nama bidannya? Wa idza hiya bi Asyatam bi Fir'aun wa Maryam ibnata Imran. Muncul 2 bidan dari surga untuk melahirkan Nabi. Pertama namanya Asia.
Dia ini istri Fir'aun, Asia. Tapi manakala Fir'aun mau jamah badannya keplek. Bapak mau punya istri cantik, Bapak keplek. Ini Fir'aun, orang udah kenceng, tapi keplek. Jadilah sekarang gagah, besok Jawa, besok di Jawabannya keplek gitu. Akhirnya marah betul, ini Fir'aun. Maka dia berjanji untuk mengeksekusi Asia dengan cara digiring dengan batu besar. Akhirnya diseret ke Jawa. Itu Asia. Ada yang bahkan dia ditangkap tangannya, kakinya, digiring batu besar. Ini yang jadi pidana. Sebelum batu itu datang, Siti Aisyah bilang nama Tuhan, Rabbi binili indaka baitan fil jannati. Apa tulisan? Wa najjini minal qaumid dzalimin. Ya Allah, najjini, selamatkan aku minal qaumid dzalimin, dari Fir'aun. Dan bangunkanlah aku rumah di surga. Batu belum datang, rohnya udah dicabut, dioper ke surga. Maka digiring longkongan kosong, dia terasa sakit. Yang kedua Maryam binti Imran, seorang gadis yang suci. Allah bilang, ya Maryam uqnuti wasjudi warka'i ma'ar rati. Sekali waktu Siti Maryam mau mandi. Pada zaman itu banyak pemuda-pemuda nakal kayak zaman sekarang, orang mandi mengintip aja. Ini lagi Siti Maryam udah cantik, gadis. Kemudian dia bikin pagar dari pepohonan, merasa aman, mandi. Lagi mandi datang apa? Malaikat bukan orang sembarangan. Siti Maryam ketika lihat manusia, rupa manusia, kata inni a'udzu bika minir rahmani in kunta taqiyya. Laki-laki, mohon minggir, saya berlindung betul jika engkau orang yang takwa. Itu laki-laki jawabnya malah nantangin. Saya datang kemari diahabilaki gulaman zakiyah, mau ngasih anak. Kok bisa berledek dia? Masa anna yakunu li waladun walam yamsasni basarun walam aku bagiya. Enak aja. Dari mana saya bakal dapat anak? Laki-laki manapun belum pernah ada yang menyentuh badan saya, dan saya belum pernah jadi pelek, tahu kan? Belum pernah, orang aku bagian. Jawabnya laki-laki, zalika alayya hayyin. Itu mah gampang, itu urusan Allah. Konon kabarnya ditiup dari jauh, dan ditiup belum buntutnya. Makanya Maryam dari suaminya juga. Terus hamil, gede-gede, mau keluar takut. Ya Allah, dia berkata, ya laitani mitu qabla hadza au kuntu nasyam mansiya. Ya Allah, matiin aja saya sanggup penderitaan. Sebab nanti kalau saya pulang kampung saya, orang kayak apa? Terkenal saya suci, memang saya suci, aku hamil. Kampung kita juga banyak orang yang hamil nggak ada lakinya. Kapan? Pagi, tadi pada kerja ke kantor. Tapi ada juga memang, lu siapa? Gue dengar lu deket sama dulu. Iya,
Lu sini, lu nih, saya nomor 3. Lah, banyak. Nomor 1 siapa? Akhirnya mau keluar anak, udah minta mati aja sih. Allah bilang, apa kata Allah? Wa khuzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusakit alaihi rutaban janiyah. Jangan kamu tuh di pohon kurma, entar tepuk pohon kurma, pas ditepuk jatuh kurma yang bagus rutab namanya. Pas melahirkan Siti Maryam, anaknya Nabi Isa, disuapin pun ini jadi ikibah. Kalau anak-anak kita yang kecil kita lahir, kita suapin kurma, kita gak ada kurma gula Jawa, gak ada kopi tuh, ikutan kepada Nabi Isa. Pulang ke kampung, orang kampung serbu. Ya Maryam, anna laki hada, ma kana abuki imra'i sau'in, wa ma kana ummuki baghiyya. Maryam, dari mana nih anak? Kamu bukan keturunan Jobong iya. Wa ma kana ummuki baghiyya, ibumu juga bukan peret. Dia kagak bisa jawab apa. Akhirnya fa'asarat ilaih, setiap orang nanya, jangan tanya saya, tanya anak saya. Padahal anaknya masih bayi. Mereka berkata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Loh, bagaimana saya mau ajak bicara anakmu masih kecil? Akhirnya anak itu bisa bicara. 3 anak kecil yang bisa bicara. Pertama Nabi Isa, kedua Siti Masito, kemudian yang paling berminyak oleh Raja Jalil, anaknya. Ini ibu takut sama anak. Ibu jangan takut, biar dilemparkan ke kancah minyak yang penting kita mati pertahankan. Yang ketiga saksi Nabi Yusuf sama Zulaikha. Nabi Yusuf kan manusia tampan. Jadi si Zulaikha nafsu bener, ya. Lagi main tarik-tarikan, datang gubernurnya, ya. Lalu istrinya memang perempuan pintar berkilat. Tuan, bagaimana nih hukuman anak yang kita piara? Saya mau diperkosa. Ada Nabi sebenarnya dia, ada anak kecil jadi saksi. Jangan percaya. Sebabnya apa? Yang diperkosa Nabi Yusuf, itu lekor. Jadi orang-orang sangat penasaran, sangat suka. Yang membuat kamu kok suruh tanya anaknya. Anaknya ngomong masih kecil. Nabi Isa, apa omongannya? Ana Abdullah, atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam akun jabbaran asiya wa salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu. Itu omongan Nabi Isa kecil yang menjelaskan, saya ini hamba Allah, manusia suci, nanti akan datang kitab suci kepadaku, Injil, dan aku bakti kepada orang tuaku, selamat untukku, lahirku, matiku, sampai dibangkit kembali. Orang-orang percaya itu benar kok. Berarti bukannya boleh zina, ya, bukan boleh. Nah, ini itu yang menjadi bidan. Pertama tadi Asia yang langsung ke surga. Yang kedua Maryam, habis melahirkan tetap gadis. Maryam aja dikawin lagi Maryam dengan Yusuf An-Najjar, dan dia dalam keadaan gadis. Di sini ada tanda habis lahir gadis. Kagak lah, itu bekas orang.
bekas batang marang aja udah kabur gadis, tapi ini semua keistimewaan. Nah, hebat kan? Lalu Nabi kita lahir setelah datang 2 bulan. Wa idza bi Asiyah tamra'ati Maryam wa Maryam ibnati Imran wa jama'atin min ulil. Bukan saja berdua membidahi kelahiran Nabi, tapi wa jamaah rombongan min hulil hisan dari bidadari surga. Akhirnya tempat yang tadinya gelap menjadi terang karena bidadari. Pada bahanha ma tadi minal ahda, yang tadinya kecewa hati Siti Fatimah, senang sekarang banyak. Lalu wawadatil hadid Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qurbatul uyun, lahir Nabi kita Senin 12 Rabiul Awal pagi-pagi, muka halul uyun, bertelak mata. Artinya pakai apa? Celah mata dia. Lain kan kalau kita dulu waktu lahir buru-buru, dukunnya kerok pantat kuali. Dihalusin, dipakai minyak lapa. Lain. Kalau ini pas lain udah bertelak mata, makanya orang yang gak cinta sama nabinya sungguh sangat durhaka. Wamaktu muka halul uyun, bercelak mata, maktu usurroti, terpotong tali pusatnya. Kita kan dukun yang tadi habis ngerokok pada balik nyari bulan bambu. Kan begini tuh dulu. Iya, udah kita. Wamaktu terpisah. Kemudian sudah gitu, akhadatul malaikatul abrar. Nabi dalam keadaan baik dibawa oleh malaikat abrar. Wa taufu fi jami'il samawati wal ardi wal bihar. Nabi diajak keliling langit, bumi dan negeri-negeri. Inilah kelahiran Nabi kita, beda dengan kita. Makanya yang malam ini kita peringati. Apa yang Bapak lakukan sekarang? Datang ke sini memperingati kelahiran Nabi. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga daripada memperingati Maulid seperti yang kita lakukan ini. Sebab apa? Allah berfirman surat Ali Imran 164. Apa tuh ayatnya kok saya lupa. Suratnya Ali Imran 100, ayatnya 164. Yang artinya, ada nggak yang hafal ayatnya itu? Tiada ada yang paling berharga di dunia ini kecuali pemberian Allah kepada kita dengan diutusnya seorang Rasul. Qad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatluna 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Laqad mannallahu, sungguh Allah telah memberikan alal mu'minina kepada kita. Qad mannallahu alal mu'minina idz ba'atsa rasulan, ketika Allah mengutus kepada kita seorang rasul min anfusihim, dari diri mereka. Tugasnya itu rasul yatluna ayatillah, membacakan ayat-ayat Allah. Kemudian tugas rasul juga kepada kita yuzakkihim, membersihkan dosa-dosa kita.
wa yu'allimumul kitaba wal hikmah, mengajarkan Al-Qur'an dan hikmah. Wa in kanu min qablu, keadaan kita sebelum Nabi datang lafi dhalalin mubin. Allah yang nyatakan sangat sesat yang nyata. Kita sebelum Nabi kita diutus sesat kita. Yang bilang sesat Allah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kenapa sesatnya? Karena mereka menyembah bukan kepada Allah, kepada berhala, kepada patung. Bahkan ada satu negeri menyembah sama Tuhan bapaknya. Dari situ dia ada nyembah kepada ibunya. Makanya Allah bilang lafi dhalalin. Setelah diutus ada 3 fungsinya tadi, diajarkan kita, dibersihkan jiwanya. Akhirnya Allah angkat derajat manusia. Apa kata Allah? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian, kita ini maksudnya sebaik-baik umat. Tadinya bidolalim mubin, sesat lantaran diutus Nabi. Kuntum khaira ummah, sebaik-baik. Apa? Tupoksi apa? Tugas pokok dan fungsi. Kalau pegawai negeri, pejabat pasti ada tupoksinya. Ansip apa? Ada. Nabi tupoksinya 3. Yang pertama membina agama tauhid. Sebab sebelum Nabi diutus, orang-orang itu bukan menyembah kepada Allah, menyembah kepada berhala. Bukan satu lagi, banyak. Berapa? 360 berhala. Ketika Nabi datang, Nabi diutus, Nabi mengajarkan kepada manusia. Apa kata Nabi? Inna ilahakum la wahid, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Manusia, Tuhanmu bukan berhala. Tuhanmu itu Allah yang esa, yang memiliki barat dan timur dan semua arah. Orang-orang musyrik ketika itu berang juga. Lalu berkata kepada Nabi, aja'alal alihata ilaha wahidan inna hadza la syai'un ujab. Muhammad, apakah kau akan menjadikan Tuhan-Tuhan kami yang banyak 360 hanya menjadi satu Tuhan? Inna hadza la syai'un ujab. Ini suatu yang ajib, yang aneh. Anggapan mereka Tuhan 350 aja bisa kelaparan. Kalau bagi satu. Dan yang kedua, tugas Nabi membina peradaban manusia. Sebelum Nabi diutus, semua ribut melulu, bertengkar terus, sampai-sampai dalam sejarah golongan Aus dan Khazraj ribut 200 tahun kagak damai-damai. Tetapi setelah Nabi sampai didamaikan semua menjadi sempurna. Termasuk kita barangkali. Kita ini ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada orang itu banyak. Itu kalau kagak datang Nabi ribut masing-masing. Batak benar caranya, Betawi benar caranya, Jawa, Sunda. Tetapi Nabi datang, Nabi bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau udah masuk ke dalam syahadat, Jawa, semua saudara. Saudara seagama. Makanya Allah bilang, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'daan wa 'allafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingat kata Allah, nikmatku kepada kalian. Jadi kalian bermusuh-musuhan, aku persatukan kalian. Makanya orang ini Islam, tetangga kita sebelah Islam Batak. Jangan lihat Bataknya, agamanya. Lihat, jangan lihat Sundanya, agamanya. Kita bersatu dalam agama Allah. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian pada agama Allah bersaudara. Ini saya masih kasih saya ucap. Kalau memang saya terusin bisa 2,5 kaki. Ini boleh, bisa pulang.
Kiai orangnya masalah. Saya bilang, Kiai jangan datang ke saya nggak punya ilmu. Kiai yang ilmunya banyak. Ini launching lagi kita. Launching pertama saya udah diberikan Al-Ifan. Ini ada lagi buat saya nggak tahu apa namanya itu tadi. Panjang benar. Mau masa kayak saya. Tapi beliau ini juga waktu habis jalan saya takut kalau itu memang gak ada lagi. Dia mulu kejam itu orang. Dia bilang tidak ada kejadian kita. Memang bapak tadi dulu saya beliau nggak ketemu. Saya pertama puasa. Saya senang bisanya saya beliau puasa. Saum dahri puasanya kemarin sore rumah saya sama saya jadi puasa saya ya kalau saya itu panjang belum sekarang intinya juga terakhir ini bahwa orang yang datang maulid di ini Bapak insya Allah dijamin surga. Insya Allah menjadi orang soleh. Insya Allah menjadi orang baik-baik. Sebelum saya akhiri baca Fatihah buat Kiai kita ini biar beliau sembuh. Saya tadi pas datang ke Kiai lagi di pintu saya kaget banget. Nah, ini saya tadi juga dia. Itu nggak jadi murid. Al-Fatihah itu. Bila hadratul Rasul, dina dizul mahmud, dina disyifa, wasyihah, wal'afiyah. Di Sayyidina Al-Fadil, Kiai Haji Sulaiman Mukhtar. Ajaballahu du'ana sirril Fatihah. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ni'mahu wa ibadihi majid. Alhamdulillah syukur kama yanbaghi li jalatika wa 'azimi sultanika. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya rabbal ya rabbana al-bas isbi al-tashabi la shifaan illa shifauka isbi maradu Kiai Haji Sulaiman Mukhtar shifaan ajilan la yughadiru saqama shifaan ajilan la yughadiru saqama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Terakhir saya mau nanya sama Bapak cinta sama Nabi? Ya. Ayo bener nih. Iya. Bapak cinta sama Nabi? Ya. Kalau ibu saya tanya, enggak dengar kalian. Ibu, dengar enggak Bu? Ya. Ibu cinta enggak sama Nabi? Bu, ibu cinta enggak sama Nabi? Enggak apa-apa dah, dengar. Bapak yakin Bapak cinta sama Nabi? Yakin. Aku yakin. Tapi Bapak yakin enggak Nabi cinta sama Bapak? Oh, ini jadi masalah. Ahmad cinta mereka. Empet banget cintanya. Ahmad empet banget nama Ahmad. Emang enak tuh gitu. Dia amat kecil. Bahannya orang gantung diri gara-gara begini. Bapak enak aja ngaku cinta sama Nabi bagus. Jaminannya apa? Man ahabbani
kana ma'i. Kata Nabi itu, siapa yang cinta kepadaku surga bersama. Cuma syaratnya Nabi cinta sama kita. Bapak yakin nggak Nabi cinta sama kita? Yakin? Wah, hebat bener. Dari mana? Memang pernah dengar kata Nabi? Bukan. Nabi ya, inna waliya Muhammadin man hafadha Allah. Orang yang aku cinta, kata Nabi, kalau dia taat sama Allah. Ini syaratnya. Wa inna aduwa Muhammadin man asallah. Musuhku orang yang maksiat kepada Allah. Kita enak aja, aku cinta sama Nabi. Maksiat jalan terus umpamanya, bohong sama kerjaannya. Bisa kita cinta kepada Nabi. Mulai saat ini tingkatkan cinta kita kepada Allah. Ibadah kita kepada Allah, tahajud kita. Apalagi yang punya duit mau bantu pembelian tanah untuk pondok yang tadi Kiai kita bilang. Ya kalau nggak kuat semua separuh. Asal jangan tangga aja. Memang per meternya berapa sih? 10. Ya sementara untuk saya deh duluan 1 meter aja dulu. Nanti uangnya saya serahkan ini kepada saya ini nanti kita pulang langsung saya kasih. Ya. Dan juga saya bukan segitu aja. Ada niat aja kenapa? 100 meter lagi, ya. Salah. Dan cuma saya bilangin Bapak, saya ke nyumbang. Tapi kalau saya udah nyumbang kagak ngikutin kebangetan. Ya sampai sini aja deh ya. Saya udah capek untuk maafin saya dah. Belum selesai. Kalau mau cerita, kalau mau selesai besok mau kita. Cuma gini, bikin maulid gak ada masalah. Itu aneh. Jadi kalau orang itu berbeda, selamat. Itu tadi saya ada cerita pendek. Nabi lagi naik mimbar, bilang amin. Sahabat tanya, ya Rasul, saya bilang amin. Iya. Jibril bisik-bisik sama saya. Apa kata Jibril? Siapa yang aku cinta sama Nabi bikin maulid, tapi kagak baca selawat, dia mati masuk neraka. Bohong tuh. Tapi saya berdoa kepada Allah, Bapak ada Allah, semoga Allah jauhkan. Mereka bilang sama saya, kul amin. Saya bilang amin. Supaya kita jangan salah bikin maulid. Kalau saya bilang Allahumma sholli, Bapak jawab ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, Siti Aisyah minjaikin. Jauhnya jatuh. Lihat sana. Nanti masuk. Karena yang masuk kelihatan di jauh. Siti Aisyah bilang, ma ahsana dawa wajhika ya Rasul. Ya Rasul, cerah sekali wajahnya. Nabi bilang, tuba liman rohani, wailul liman lam yara. Beruntung nanti bila umatku bisa lihat wajahku. Celaka, siap. Kalau jadi umat gua, kiamat kagak melihat wajah. Lalu kata Siti Aisyah, memang ada ya Rasul umatmu yang tidak melihat wajahmu? Ada. Siapa? Yang kagak mau baca selawat, mau lubang di situ. Itu bikin maulid juga. Dimintain duitnya, serap. Di sini enggak. Ada beda ya. Andai kata ada beda 1-2 juga enggak apa-apa, tapi 2 RT paling ya. Mari kita selawat untuk melihat wajah. Berada ayyuhal mustaquna ila ru'ya jamali. Hei orang yang kangen, rindu kepada lihat wajahnya Nabi, syaratnya sallu alaihi wa sallimu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita bakal masuk surga bersama Nabi. Amin. Kita mendapat melihat
indahnya wajah Nabi. Amin. Kita mendapat syafaat besok dari Nabi. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Udah. Bukan kalau boleh acara yang baik bertaktik. Saya tadi dengar kalau belum saya baca cara, tapi kalau udah kan. Jadi gimana sih tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Qad hadarna tilawata maulidin nabi karim wa abid alaina bi barakatihi wa sabihi wa asqina bi jawalihi dari na'im wa na'inna bil jannati bin na'im. Allahumma inna nas'aluka bijahi nabiyyikal mustafa wa ali ahli sidqi wal wafa wa mu'inan wa muslifa wa qulna minal jannati ghurafa. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabiyyikal muhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar kafir anna dunuba wal awda wa khusna min jami'il junubi wal akhtar wajma' bainana wa bainahu fi daril qarar wa taqabbal minna ma qaddamna min yasiri a'malina bil a'lam wal isra. Ikuti ya Allah irhamil mu'minin sallallahu rabbuna ala nuril mu'min Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala ya Allah irhamil mu'minin sallallahu rabbuna ala nuril mu'min Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah irhamil mu'minin sallallahu rabbuna ala nuril mu'min Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita mohon kepada Allah agar pondok pesantren Al-Isra ini terus maju. Terus maju dan menurunkan santri-santri yang berkualitas, menurunkan ulama-ulama menjadi penerus. Kita yang hadir ini dicatat oleh Allah orang-orang yang mendukung Al-Isra, maju bersama Al-Isra, masuk surga bersama santri-santri di bawah pimpinan guru kita Kiai Haji Suherman Mukhtar. Amin ya rabbal alamin. Taqabbal Allah doana ya Rahman. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya yakin memang banyak belum saya sempurnakan mulai cerita kelahirannya, cerita hidupnya belum, cerita perjuangannya belum. Tapi ya udahlah, biarin sedikit asal kita paham dan kita amalkan. Ya, semoga pulang dari sini. Ya. Tambah taat kepada Allah, ibadatnya tambah rajin, ya mulainya tambah rajin, talis Al-Qurannya tambah rajin, rezekinya tambah banyak. Amin ya Allah. Keluarga kita semua menjadi soleh dan soleha. Keluarga kita menjadi sakinah, mawaddah dan rahmah. Anak-anak kita, cucu kita semua orang-orang baik. Insya Allah min ahlul jannah. Terima kita, saya manusia biasa, salah penampilannya, maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup saja dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.